Shalom, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini kita tiba di minggu pertama di bulan September. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, tenangkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat-Nya, menyembah dan memuji nama Dia. Kita naikkan pujian, diam di hadirat-Mu. Penuhi hati kami Tuhan dengan ucapan syukur. Kami rindu untuk memandang wajah-Mu, mendengar suara-Mu. Dengan hadir-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan di dalam kekudusan.
kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Saudara sekalian, mari kita melakukan ibadah kita dengan hati penuh syukur dan hati yang diangkat dengan penuh kekudusan dan ketulusan. Mari kita siapkan hati kita. Ya Tuhan di dalam sorga, kami sungguh mohonkan ampunan sorgawi dan pengudusan Tuhan supaya kami yang hina dan dina ini boleh dilayakan untuk menyatakan bakti kami, sembah dan puji kami kepadamu. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Terima kasih. Saudara, mari kita lakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari kekal sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Silakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Amsal pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kita naikkan pujian ini bersama. Tak berubah kasih-Nya, selalu baru, setiap hari bertambah indahnya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib.
ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Kita tetap berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya. Karena kebaikan Tuhanlah kita bisa ada sampai saat ini. Kita mau naikkan syukur kita karena keadilan dan kita mau bermazmur bagi nama Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita nyanyikan pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan
Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita berdoa. Tuhan, di dalam sorga kami sangat bersyukur kepadamu untuk kesempatan di hari ini. Tuhan masih memberikan kami waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang selidiki hati kami, Tuhan yang mengerti keadaan kami, kondisi kami saat ini, Tuhan yang melihat apa yang kami gumuli saat ini. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu memberi kami kekuatan. Terpujilah nama-Mu, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini firman Tuhan yang diberikan kepada kita dalam Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-19 sampai 21, Amsal 17 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan saya akan bacakan. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka. Dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang siapapun dia pasti rindu memiliki kebahagiaan atau kegembiraan dalam hidupnya. Ada banyak orang yang kemudian berusaha menghalalkan segala cara, mencari apa saja, bahkan rela membayar berapa saja untuk mendapat kegembiraan atau kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak sedikit saudara, orang yang bahkan akhirnya pergi ke luar negeri, bahkan keliling dunia, punya barang yang mewah, punya rumah yang besar, mobil yang banyak, pakaian bermerek, hanya dengan tujuan mencapai kegembiraan dalam hidupnya. Tapi pertanyaannya, apakah itu semua dapat dijadikan tolak ukur seseorang bisa gembira atau bahagia? Realitanya yang terjadi saudara, jika kegembiraan ditentukan dari kekuasaan, mengapa Hitler harus menembak mati dirinya sendiri? Jika kepopuleran adalah suatu kegembiraan atau sumber kegembiraan, mengapa Kurt Cobain mengakhiri hidupnya dengan menenggak 50 butir painkiller di rumahnya sendiri? Robin Williams, seorang aktor komedi yang mendapat predikat pria paling lucu di dunia hiburan, juga mengakhiri hidupnya. Bahkan dia sendiri pernah menulis, orang yang paling bahagia justru menyembunyikan kesedihannya. Apakah benar seperti itu saudara? Realitanya banyak lagi contoh-contoh yang mungkin nampak di mata kita. Kita kadang melihat orang lain seperti ini. Oh, dia orang paling bahagia.
Saya ingin seperti dia. Saya ingin terkenal seperti dia. Tapi sesungguhnya posisi atau keadaan orang lain yang sedang kita inginkan itu merupakan posisi atau keadaan yang orang lain itu sedang tidak inginkan. Saudara, saya sering buka YouTube, buka sosial media. Saya temukan justru banyak artis-artis, orang-orang kaya, orang-orang terkenal justru belajar arti bersyukur dari orang-orang di jalanan. Pengamen, pemulung, anak-anak, yatim piatu. Disinilah kita bisa melihat bahwa bukan soal posisi kita, bukan berapa banyak saldo di ATM kita, apa yang kita pakai, apa yang kita makan, yang menjadi tolak ukur kebahagiaan atau kegembiraan kita. Tapi soal hati kita. Seorang rekan beberapa hari yang lalu tiba-tiba menelpon saya dengan pertanyaan, "Cak, kamu konsumsi obat apa untuk sembuh dari sakitmu yang kemarin-kemarin?" Saya bilang saya tidak konsumsi obat apa-apa. Saya cuma mengelola hati saya. Karena yang paling utama adalah menjaga hati. Saya tidak mau lagi membiarkan diri saya stres, saya tidak mau lagi membiarkan diri saya khawatir dengan apapun itu, bahkan dengan penyakit saya tidak mau membiarkan diri saya mengalami hal-hal yang saya merasa tidak puas dan sebagainya. Karena sejak saya 2 kali operasi, saya akhirnya evaluasi bahwa penyakit yang saya selama ini alami itu muncul saat di mana kondisi psikologi saya terganggu. Dan memang kurang lebih setahun yang lalu saya benar-benar alami keadaan psikosomatis yang akhirnya itu menyerang ke fisik saya. Setelah saya sampaikan itu kepada rekan saya, dia akhirnya bercerita soal pergumulan yang sedang dia alami. Di ending pembicaraan kami, saya hanya sampaikan ini bukan soal sakit fisikmu, tapi soal keadaan hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah artikel hasil penelitian mencatat masalah emosi yang bisa membuat kita menjadi penyakitan. Mungkin saudara pernah membaca, tapi saya ingin ulangi lagi hal ini. Dikatakan bahwa penyakit di tubuh kita ternyata bukan hanya disebabkan oleh pola makan saja. Tapi faktor terbesarnya adalah masalah spiritual 50%, psikis 25%, sosial 15%, fisik 10%. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang pertama, marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem imun tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. 2, dendam dan menyimpan kepahitan akan menyebabkan imun tubuh kita mati. Dari situlah bermula segala penyakit, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, artritis, dan stroke. 3, jika kita sering membiarkan diri kita stres, maka kita sering mengalami gangguan pencernaan. Jika kita sering merasa khawatir, maka kita mudah terkena penyakit nyeri punggung. Jika kita mudah tersinggung, maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia atau susah tidur. Jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Jika kita sering membiarkan diri kita merasa takut yang berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal. Jika kita suka bernegatif thinking, maka kita akan mudah terkena dispepsia atau penyakit sulit mencerna. Jika kita mudah emosi dan cenderung pemarah, maka kita bisa rentan terhadap penyakit hepatitis. Saudara, jika seperti ini, apa yang harus kita kelola? Hati kita. Yang lain bukan tidak penting, saudara. Tapi percuma kita setiap hari menjaga pola makan, kita olahraga dan sebagainya. Tapi hati kita masih penuh dengan kemarahan, dendam, khawatir, pikiran negatif kepada orang lain. Kita kepo dengan kehidupan orang lain, kita gampang tersinggung, tidak bisa menerima kritikan, tidak bisa menerima teguran dan sebagainya. Akhirnya setiap hari kita makan hati, setiap hari kita masih terus dikuasai oleh sakit hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur ada di tempat di mana mentor saya selalu mengingatkan bahkan menegur saya dengan sebuah pertanyaan yang tiba-tiba. Ica, ada sukacita di hati? Saudara, pertanyaan ini selalu jadi alarm untuk saya. Kembali sadar bahwa ternyata saya sedang terlihat tidak bersukacita di mata orang lain.
Justru saya bersyukur ketika orang bertanya seperti itu untuk mengevaluasi diri saya. Karena percuma ketika orang justru melihat kesuraman dalam hidup kita, tidak ada sukacita, kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Karena memang benar apa yang menjadi suasana hati kita itu terpancar ke wajah kita. Saudara, firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 21, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tapi mungkin ada yang akan bertanya, bagaimana mau gembira dengan keadaan corona begini? Pekerjaan hilang, ada yang masih punya pekerjaan tapi gajinya hanya dapat setengah. Bagaimana mau gembira? Hidup tinggal sebatang kara karena kedua orang tua meninggal karena corona. Bagaimana saya mau bergembira? Omset tinggal segini, sementara harus bayar ini, bayar itu, untuk ini, untuk itu. Bagaimana mau bergembira? Karena corona ini jadinya ditinggalin tunangan karena pernikahan harus ditunda. Saudara, mungkin masih banyak lagi segudang pertanyaan di benak kita karena keadaan dan kondisi saat-saat ini. Ketika merenungkan bagian ini, saya jadi teringat di semester 1 saat saya masih sekolah di sekolah teologi di Palu. Beberapa tahun lalu ketika kami ibadah bersama di kampus, sebuah lagu rohani dinyanyikan yang refnya seperti ini. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, kau jadikan hidupku berarti. Ketika selesai ibadah, seorang teman saya berkata, dia berbisik kepada saya, Ica, apanya sih yang baik? Baru juga mama saya terima Tuhan Yesus. Baru juga saya terima Tuhan Yesus dan masuk sekolah teologi ini. Ini bapak saya mau ninggalin mama saya. Adik-adik saya ditelantarkan. Apanya yang semua baik, Cak? Jujur saya tidak bisa menjawab pertanyaan dia saat itu. Tapi beberapa hari yang lalu ketika saya mempersiapkan bagian ini, dan saya teringat soal kisah itu, saya membuka sosial media dan akhirnya saya melihat ternyata dia sudah ditabiskan sebagai pendeta di gerejanya. Akhirnya saya coba telepon dia, saya cari nomornya dan saya berusaha untuk ngobrol dengan dia. Disitulah saya mendengar semua apa yang menjadi karya Tuhan dalam kehidupan dan keluarganya. Akhirnya saya sampaikan kepada dia, kamu sekarang ini sudah bisa mengerti kan pertanyaanmu beberapa tahun yang lalu. Di awal-awal kamu masuk sekolah teologi ya. Bahwa memang benar semua yang Tuhan kerjakan itu adalah baik. Saudara, mungkin kita juga pernah bertanya hal yang serupa. Apalagi dengan keadaan kita seperti sekarang ini. Karena ketidaksanggupan kita dengan keadaan yang terjadi. Tetapi dengan segala karya Kristus dalam hidup kita, masihkah kita akan meragukan janji firman-Nya? Dia mengatakan rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi terkadang masalahnya adalah kita akan bersuka cita, kita akan bergembira jika kita posting foto, postingan kita dibanjiri emot hati atau like. Ketika kita berjualan di sosmed, kita dibanjiri orderan. Ketika lauk di rumah, ikan atau daging setiap hari. Ketika kita sudah dandan cantik dan orang di sekitar kita harus memuji kita dengan ungkapan, kamu cantik sekali. Kalau tidak, kita akan suram atau murung sepanjang hari. Kita gembira hanya ketika di tanggal muda, karena saldo di ATM masih menyegarkan mata kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar apa atau hati yang seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang akan selalu bergembira walau dalam keadaan tertekan. Saudara, saya melihat dalam Yehezkiel yang ke-36 ayat 26 dikatakan firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Saudara, hati yang bergembira adalah hati yang baru. Hati yang baru itu hati yang seperti apa, saudara? Hati yang ada di dalam Kristus. Hati yang baru itu adalah hati yang fokusnya hanya kepada Kristus. Ketika hati kita masih terus berisi soal diri saya, dan diri saya, selamanya kita tidak akan pernah puas dan penuh dengan kekecewaan.
Ketika kita kecewa, disitulah terkadang kita tidak sanggup lagi untuk bergembira atau bersuka cita. Hati yang baru adalah hati yang didiami oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, yang dihasilkan adalah sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Saya sungguh percaya saudara, bahwa pekerjaan Roh Kudus itu tidak pernah mendatangkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegalauan dan sebagainya. Yang kedua saudara, hati yang seperti apa? Tetap dalam Yehezkiel 36 ayat 26b, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang kedua adalah hati yang mau taat. Itulah hati yang mau bergembira. Saudara, pernahkah saudara melakukan sesuatu pekerjaan, sementara pekerjaan itu sebenarnya sesuatu yang saudara tidak inginkan? Saya pernah alami itu. Saya ulang-ulang ketika saya berkhotbah atau kesaksian kepada teman-teman dalam proses Tuhan beberapa tahun lalu. Saya harus melakukan sesuatu yang sebenarnya hati saya tidak inginkan. Akhirnya apa? Semuanya dikuasai rasa malas, ogah-ogahan, pekerjaan menjadi tidak maksimal. Kita melakukannya dengan rasa sakit di hati. Karena sebenarnya kita tidak inginkan. Kenapa sih Tuhan saya harus ada di sini? Kenapa sih Tuhan saya harus lakukan ini? Akhirnya kita tidak ada sukacita sepanjang hari. Saudara, hati yang taat adalah hati yang tetap mau bertindak. Karena kita memandang Kristus, bukan kita memandang manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga dalam Kolose pasal 2 ayat 7b dikatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, hati yang penuh dengan rasa syukur adalah hati yang bergembira. Ketika kita terus melihat atau membandingkan diri kita dengan orang lain, ya, setiap hari kita mengeluh, mengapa saya tidak secantik dia? Mengapa saya tidak sekaya dia? Mengapa baju saya tidak semahal dia? Sampai pada akhirnya, karena hari-hari kita terus saja dengan membandingkan diri kita dengan orang lain, kita tidak pernah bersyukur, kita lupa bagaimana cara untuk bahagia dengan diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua ini kembali pada intinya, yaitu soal hati kita. Bagaimana kita mengelola hati? Hari-hari ke depan kita tidak pernah tahu. Apalagi dengan keadaan seperti ini. Apakah besok pekerjaan kita masih lancar? Apakah rencana-rencana kita semuanya akan tercapai? Kita tidak pernah tahu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita mengelola hati kita. Jaga pikiran, jaga mulut kita, dan jaga hati kita. Mentor saya di sini pernah membuat sebuah kalimat dan saya selalu mengingat sekali itu untuk menjadi alarm bagi saya. Beliau mengatakan, terkadang hidup kita menjadi berat dan tambah rumit karena hati kita tidak sederhana. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih biarlah kami dimampukan oleh Tuhan untuk boleh mengangkat hati kami, menyerahkan hati kami kepadamu. Engkau yang mampu membalut luka hati kami, Engkau yang mampu menghapuskan air mata kesedihan hati kami, Engkau yang mampu membalut, menggantikan duka menjadi suka di hati kami. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan, karena di dalam-Mu lah ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita, dan ada hati yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, kiranya kami boleh sungguh-sungguh berserah kepadamu ya Tuhan. Dan seperti janji firman Tuhan, muka kami, apa yang kami pancarkan akan berseri-seri. Dan semua orang bisa melihat ada Tuhan hidup dalam hidup kami. Terima kasih jamah setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul tentang masalah-masalah di hidupnya, tentang masalah-masalah di hatinya. Tuhan yang memberikan jawaban, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menghibur, bahkan Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kita bagaimana kita harus mengelola hati kita sehingga kita menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita dan pengharapan daripada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Let us sing. Shout to the Lord, all the earth, let us see. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk pelebaran kerajaan di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang memberi, bahkan yang tidak sempat memberi. Biarlah Engkau terus memberkati pekerjaan mereka, apapun usaha mereka. Tuhan, Kau memberkati juga setiap jemaat kami dalam pergumulan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah nama Tuhan saya terus dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kita, pujian dan penyembahan kita, firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada pagi hari ini sungguh-sungguh dapat mengawali kita melewati bulan September yang baru ini. Kita nyanyikan pujian Langit dan Bumi Pujilah Tuhan. Jemaat Tuhan tetap berdiri, kita bernyanyi dan memuji nama Tuhan sebab Dia ciptakan semuanya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Di hadapannya ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita nyanyikan pujian ini. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Saudara sekalian, ada perkataan berkata September ceria. Oh, kita ceria bukan karena bulan September, karena Tuhan telah melawat hati kita sekalian. Mari kita akhiri kebaktian kita ini. Terima kasih ya Tuhan di dalam sorga buat saat ini. Di tengah masa seperti ini pun Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa beribadah kepadamu, mendengarkan firman-Mu, menyatakan puji-pujian kami kepadamu. Terima kasih, bimbinglah setiap jemaat-Mu dalam seminggu ke depan ini. Ada banyak rintangan, ada banyak halangan, ada banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi biarlah kami semua menjalaninya dengan penuh pengharapan, dengan optimis, dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Karena tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan.
Mari kita akhiri kebaktian ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kebesaran kemurahan Allah Bapa di sorga dengan cinta kasih yang penuh daripada Tuhan kita Yesus Kristus serta penghiburan kekuatan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian untuk memiliki hati yang gembira, hati yang percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu minggu depan di YouTube channel Gereja Kristen Parousia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.